Selamat mendengarkan podcast ini. Memberitakan atau membagikan Injil kepada orang lain, yang pertama tidak boleh didorong oleh semangat siar agama untuk mengajak orang menjadi orang yang memeluk agama Kristen. Ini namanya semangat agamani. Tentu semua agama memiliki gairah ini. Semua pengikut suatu agama memiliki gairah ini. Bagaimana orang non agamanya bisa menjadi orang sama pemeluk agama dengan dirinya. Semangat ini, saudara, bisa membangkitkan pengorbanan darah dan nyawa. Penginjilan tidak demikian, saudaraku. Yang kedua, penginjilan tidak boleh menjadi profesi. Ini lebih rusak lagi. Jadi kalau ada orang yang merasa katanya terbeban untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan atau penginjil, dia menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan misi karena profesi. Ini akan sangat merugikan pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pertumbuhan gereja di Indonesia dan fenomena makmurnya pendeta, artinya makmurnya sebagian pendeta, tidak sedikit orang-orang muda khususnya dan orang-orang yang sudah tidak muda lagi untuk menjadi pekerja misi. Kita memang tidak boleh menghakimi sembarangan, saudaraku. Tetapi karena saya ada di lingkungan sekolah teologi, saya ada di lingkungan para pendeta, saya memahami, saya mengerti pekerjaan misi menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan bagaimana orang mengisi hidupnya, bagaimana orang menjalani hidupnya. Tipis sekali bedanya, hampir tidak bisa dibedakan antara orang yang memang menerima panggilan untuk pekerjaan penginjilan atau misi dengan beban, dan orang yang memilih pekerjaan misi sebagai penginjil sebagai salah satu profesi. Sebab menjadi pendeta atau menjadi pekerja misi juga menjanjikan, saudaraku. Di tengah-tengah kompetisi di marketplace yang makin ketat ini, memilih menjadi pendeta selain tidak terlalu berat tuntutannya, juga melayani Tuhan, juga terhormat, dan berbagai pertimbangan lain. Ini sangat merusak. Kalau tadi saya katakan siar agama saja sudah salah, apalagi kalau penginjilan, pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan dipandang sebagai salah satu profesi, salah satu opsi untuk menjalani hidup, untuk mengisi hidup, saudara. Apalagi kalau sudah dipandang bahwa pekerjaan misi ini memiliki nilai lebih tinggi dari pekerjaan sekuler. Pekerjaan misi atau penginjilan, seperti yang saya sudah jelaskan di 2 kali pertemuan sebelumnya, itu tanggung jawab kita semua. Pekerjaan misi yang sama dengan pelayanan, itu tanggung jawab kita semua. Adapun kalau panggilan untuk memerankan tugas kita dalam misi atau pelayanan itu berbeda. Semua kita harus ada dalam pekerjaan misi. Semua kita harus ada dalam penginjilan. Tetapi panggilan kita untuk memenuhi tugas tersebut itu berbeda-beda. Ada yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi pedagang, jadi supir taksi, bermacam-macam. Ibu rumah tangga,
yang mempersiapkan anaknya menjadi bagian dari perwira Tuhan, semua harus terlibat di dalamnya. Nah, untuk itu satu hal yang harus dimiliki, saudaraku, orang harus memiliki beban. Beban ini akan membangkitkan sebuah antusias yang membuat seseorang akan giat dalam pekerjaan misi. Bagaimana orang bisa memiliki beban? Tidak ada cara lain. Setelah saya sekian puluh tahun menjadi pendeta, sekian puluh tahun saya melayani di ladang Tuhan, saya juga mengerti pekerjaan misi karena saya pernah menjadi pekerja misi di daerah yang gersang, yang miskin, yang benar-benar susah. Saya bukan orang kemarin sore yang baru mengerti pelayanan, saudara. Baik misi di daerah susah maupun di perkotaan. Akhirnya saya mengerti bahwa yang penting itu beban. Nah, bagaimana orang memiliki beban? Bapak Ibu harus mengerti bahwa beban ini, beban yang benar, beban yang murni ini akan muncul atau tumbuh di dalam diri seseorang kalau orang itu memahami kekristenan secara utuh. Jadi kalau belum memahami kekristenan secara utuh, nanti jatuh-jatuhnya kedua motivasi itu. Satu, siar agama, yang kedua profesi. Nah, sedangkan yang lain, orang-orang Kristen yang tidak memiliki kegiatan di dalam pekerjaan misi, merasa tidak perlu terlibat. Kalaupun terlibat, dia hanya menjadi support, mendukung. Saya mendukung pekerjaan misi. Pekerjaan misi itu tidak cukup memperoleh dukungan. Pekerjaan misi itu segenap hidup kita. Jadi kita melihat, saudaraku, kalau orang tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai kekristenan, maka jatuh-jatuhnya kalau dia ada dalam pekerjaan misi karena siar agama, fanatisme agama, seperti yang dimiliki semua agama, atau karena profesi. Nah, yang lain yang merasa tidak memiliki gairah dan memang tidak punya gairah untuk menyebarkan agama Kristen, apalagi kalau sudah filosofinya kita harus toleransi kepada semua agama, kita harus mengerti bahwa banyak jalan ke Roma, agama beda tapi Tuhannya satu, banyak jalan tapi kan kita semua mau ke surga. Sudah deh, terkunci dalam kebodohan itu. Lalu melihat pekerjaan misi itu kan panggilan orang-orang tertentu, kalau saya kan tidak. Jadi bodoh. Pekerjaan misi yang sama dengan pelayanan, saudara harus memperhatikan apa yang saya sudah pernah jelaskan. Pekerjaan misi atau pelayanan itu tanggung jawab kita semua. Itu our whole life. Segenap hidup kita di situ. Nah, panggilan kita untuk memerankan tugas di dalam misi itu yang berbeda. Orang harus punya beban. Bagaimana beban yang murni, yang benar tumbuh dalam hidup kita kalau kita memahami kebenaran atau kekristenan secara lengkap atau utuh. Sebab kalau kita memahami kekristenan secara lengkap atau utuh, kita punya antusias tinggi. Kita tahu what life is, apa itu hidup. Kita tahu kesementaraan hidup, kefanaan hidup. Kita mengerti betapa dahsyatnya api kekal. Kita memahami apa itu surga. Kita memahami betapa agungnya makhluk manusia yang harus dikembalikan ke rancangan semula Allah. Baru beban kita muncul, dan beban itu permanen. Siapa yang terbeban menjadi hamba Tuhan? Wah, ada 2-3 orang yang mengangkat tangan, 5-6 orang lah. Oke, kita kirim ke sekolah teologi ya.
Kita ngerti nggak kenapa dia mau sekolah teologi? Oh, waktu muda dia lihat pendeta kok bagus ya hidupnya. Dia lihat, oh kok dia kok nyenengin ya jadi pendeta. 1001. Dan ketika dia ada di dalam kancah pelayanan, 1001 godaan atau cobaan. Bisa kokoh nggak? Belum kalau lagi kecewa, ada godaan dosa. Ternyata dia belum dewasa rohani, terjebak dalam materialisme, dan lain sebagainya. Makanya saudaraku, kalau boleh ngomong jujur tapi tidak enak didengar, sekolah teologi itu bukan format yang ideal. Format yang ideal, gereja itulah sekolah Alkitab. Semua harus diajar memahami Injil dengan benar. Semua memiliki beban. Dan bebannya itu benar, antusiasnya tinggi. Bagaimana membagi Injil kepada orang lain. Kalau 3, 4, 5, 6 orang sekolah Alkitab sudah lulus, ayo sekarang kamu masuk ke pekerjaan misi. Bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin benar, mungkin benar ada. Dari 10 orang, maksud tidak ada 3 orang, 2 orang yang benar-benar punya beban. Nah, sekarang tanggung jawab di sekolah Alkitab bagaimana, dalam tanda kutip ya, menyulap orang-orang yang bagai kayu gelondongan mentah itu menjadi patung yang bagus. Tapi bagaimana sih bisa membentuk orang dalam waktu 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun setengah? Yang bicara ini ada di lingkungan sekolah teologi ya saudara, jadi jangan ragukan. Bukan tidak mengerti. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mestinya ya belajar terus sampai saudara memiliki pemahaman yang utuh mengenai kebenaran. Sehingga beban ini akan muncul dengan sendirinya dan kokoh, saudaraku. Kokoh. Jadi sebenarnya kalau mau dijelaskan secara vulgar, tidak ada itu. Pemisahan ini imam, ini awam. Imam itu pendeta, penginjil, ini awam. Semua juga penginjil, cuman dalam memerankan panggilannya sebagai penginjil itu beda-beda. Kita harus jadi teamwork yang bekerja untuk pekerjaan misi, saudara. Saya kira banyak di antara saudara yang tidak pernah menyentuh pekerjaan misi. Mendukung, Pak. You tidak boleh mendukung, itu segenap hidupmu. Segenap hidupmu bukan berarti kalau semua uangmu kamu kasih gereja untuk mendukung misi. Kan itu uang Tuhan yang dikelola untuk dagang, untuk buka restoran, untuk persiapan anak sekolah. Tapi tetap harus menyisihkan untuk misi. Karena itu core bisnis kita dalam hidup itu kan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tidak akan rugi ya kalau mengikuti yang saya katakan ini. Jadi melakukan kehendak Bapa itu berarti Anda memahami kebenaran Injil secara utuh, lalu punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya menjadi orang salehnya. Lalu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini di sini pekerjaan misi di sini menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa. Kalau saudara masih berkesempatan untuk menggumuli ini, kita semua masih punya kesempatan untuk menggumuli ini. Betapa indahnya hidup ini, saudara. Kalau tidak, kita tidak menghargai diri kita sendiri dan kita mau menjadikan diri masing-masing sampah abadi. Kita boleh melayani Maharaja yang Maha Agung, Tuhan Yesus, itu luar biasa. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itu luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, saya bisa mengerti kenapa ada orang yang tidak ikut mengambil bagian ini ya karena tidak dewasa.
tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang kekristenan, kecewa lagi dengan gereja. Gereja yang memperdaya, bukan memberdayakan. Memperdaya. Kehormatan kita bisa melayani Tuhan. Nah, beliau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus itu mengasihi umat manusia. Ia tidak mengendaki seorang pun binasa. Nah, sekarang bagaimana kita mengusahakan itu di bidang kita masing-masing. Nah, mulai besok kita bangun pagi, jangan malas. Pagi bangun, doa, olahraga. Yang sekolah-sekolah yang pintar, kuliah-kuliah yang giat, yang kerja-kerja rajin, ya, bukan cari muka atau menjilat atasanmu ya. Pokoknya buat atasanmu, pimpinanmu jatuh cinta kepadamu dan berkata, kamu gak boleh pindah dari sini. Gaji berapapun aku akan tambahkan. Fasilitas apapun yang kau perlukan aku mau berikan. Kalau perlu nanti kamu akan menduduki posisi-posisi penting karena kau kepercayaanku. Ini perusahaan jangan jatuh ke orang. Anakku tidak bisa aku percayai. Aku percayakan padamu. Dan tolong jagai keluargaku nanti kalau saya ada apa-apa. Jadi orang yang hebat, saudaraku. Anda ngerti maksudnya? Jangan jadi orang yang ngelawan pimpinan, ngajak ribut. Kamu ya udah miskin, goblok lagi. Tersinggung gak? Ngerti kan ada orang-orang begitu? Kamu udah miskin, bodoh, malas. Sudah susah. Besok jangan begitu. Besok bukan menjilat atau cari muka. Tapi seakan-akan begitu. Kerja keras. Terus kerja keras, berprestasi. Itu pelayanan saudara. Anak-anak sekolah yang rajin, ranking 1-2, itu pelayananmu. Yang punya keahlian apa? Harus makin ahli di bidang itu. Misalnya kamu kursus motor atau mesin mobil, wah sungguh-sungguh kamu kursus jahit, jadi penjahit yang bagus, bekerja keras, terus semua itu dilakukan untuk Tuhan. Pak saya tuh dagang ini Pak pancing, ahli perpancingan. Betul, bagaimana punya pancing yang bagus, bagaimana memikirkan makanan bagaimana bisa menangkap ikan, itu bidangmu. Pokoknya bidang masing-masing saudaraku. Dan itulah pelayananmu kepada Tuhan. Nanti baru saudara akan bisa menemukan pos pelayanan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja? Jangan saudara berpikir saya sedang mau memperdaya saudara ya. Saya akan sangat berdosa. Bahkan Tuhan melarang saya, pasti ini suara batin saya. Saya tidak boleh memaksa saudara. Saya khotbah saja terus, kasih firman terus gitu. Supaya Anda bisa sadar lalu mendukung pelayanan di mana Tuhan taruh beban di hatimu. Ya. Tapi ini luar biasa. Saya berharap suatu hari saudara meninggal dunia nanti, jangan sekarang. Lalu ketika ketemu Tuhan, saudara berkata, terima kasih Tuhan, saya bertemu dengan Erastus. Dia yang membawa saya mengabdi kepadamu. Ternyata saya tidak salah memilih. Nah, saya teruskan. Beban, saudaraku. Beban. Kalau kita punya burden, saudara, Tuhan akan kasih Anda proyek. Itu bisa mertuamu, bisa bawahanmu. Engkau punya karyawan ingin saudara selamatkan. Bersikaplah yang pantas, marah pada waktunya, teduh. Bersikaplah pantas untuk bisa membawa mereka kepada keselamatan. Miliki ini pekerjaannya. Terbuka lebar dan banyak proyek yang Tuhan Yesus miliki. Yang terbengkelai. Kalimat sama yang diucapkan Tuhan. Pasti kalimat yang sama yang akan kita dengar kalau beliau hadir di sini dan berkata, banyak tuaian sedikit penuainya. Banyak orang sebenarnya merindukan bagaimana nasibnya diubah. Kita bisa tahu kebenaran, kita bisa memberitahu bahwa kita tidak bisa mengubah nasib kita sempurna dan ideal di bumi ini.
Tapi kita bisa memiliki kehidupan yang ideal dan sempurna, yang tidak pernah berakhir di kekekalan nanti. Nah, gairah ini akan kuat, saudara. Jadi kalau lihat orang-orang yang terbelakang, yang bodoh, yang miskin, seperti para pengungsi, meninggalkan kampung halaman. Terus di tempat yang begitu gersang sang, tidak ada sekolah, PAUD saya seperti kandang binatang, SD pun tidak ada, harus jalan jauh. Ini maaf, ini banyak bicara soal sekolah, tapi ini mesti sudah dengar. Sengsara. Masa anak-anaknya juga jadi miskin? Kita yang akan membuat mereka punya kualitas hidup naik dan Injil diberitakan di situ. Kalau sampai saya salah memilih proyek hanya karena saya mempunyai nama besar atau karena saya punya kesenangan, betapa jahatnya saya terhadap saudara yang mendukung pekerjaan ini untuk satu monumen besar yang namanya Erastus. Monumen kita harus kita bangun, dan di atasnya hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Ini contoh hidup pelayanan yang saya jalani. Saudara sangat mungkin memiliki tanggung jawab sendiri. Pekerjaan Tuhan tersebut, saudaraku, pasti ada bagian saudara. Kalau saudara memiliki beban yang saudara pertaruhkan, itu bukan sebagian hidupmu, tapi segenap hidupmu. Tapi kalau hanya siar agama, karena sentimen, karena perasaan ikatan batin dengan agamamu, engkau tidak akan segenap hidup. Itu hanya suplemen saja, tambahan saja, bukan segenap hidup saudara. Apalagi kalau profesi, malah cari keuntungan di situ. Tadi saya mengatakan betapa rusaknya kan. Kalau jadi penginjil, jadi pendeta karena profesi, dia akan nuntut balas. Yang pantas untuk dia berapa? Bagaimana punya rumah tangga juga yang bisa eksis, punya kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang punya burden, beban itu akan membuat kita mempertaruhkan apapun juga. Dan sebenarnya Tuhan mengendaki ini, saudaraku. Saya bertanya kepada Tuhan, ini tidak ada maksud apa-apa ya. Saya berkata begini, kan setiap doa itu ada, kadang-kadang ada renungan dan kadang-kadang tidak ada. Kalau ada renungan berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh yang saya harus sampaikan. Itu nggak ada persiapannya. Khotbah itu nggak ada persiapan. Saya saksikan, Tuhan, saya tanya, Tuhan, pekerjaanmu di tanganku ini banyak dan berat. Dan aku sering melihat engkau seakan-akan gak membantu aku. Aku tahu Tuhan tidak menghendaki saya melirik siapapun dan berharap, dia nanti bantu aku loh. Tuhan gak suka. Tapi Tuhan tidak kelihatan, sedangkan saya sering terpojok dengan keadaan-keadaan yang sulit. Gimana Tuhan? Tapi dengan hormatlah saya, walaupun ada sedikit kurang hormatnya saya kira juga ya. Tapi masih menurut saya masih benarlah. Harus Tuhan kasih saya pengertian. Ketika masa aniaya, orang-orang Kristen dipenjara, ya, dibunuh, diperlakukan tidak adil, Tuhan seakan-akan nggak membantu. Amin, saudara. Betul? Tak, seakan-akan Tuhan tidak membantu. Tapi di situ sebenarnya yang digarap batin orang-orang itu. Bagaimana mereka menaruh percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan seakan-akan Tuhan tidak peduli. Dan saya diingatkan satu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Di tengah keraguan yang bisa timbul dan kekecewaan terhadap Allah Bapa, Tuhan Yesus bisa berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini kan kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Jadi kalau kita dalam pelayanan di situasi sulit, sebenarnya Tuhan akan sangat mudah memberikan solusi. Karena Allah punya segala kuasa dan mudah menyelesaikan. Sangat mudah.
Tapi kalau Tuhan membuat sulit, Tuhan mau menggarap batin kita. Seberapa kau tulus, seberapa kamu mau berjuang, seberapa kau mempercayai aku. Jangan sampai kau mengambil keuntungan dalam pelayanan ini, membangun menaramu sendiri, dan seterusnya. Jadi batin kita digarap. Makanya kalau saudara jadi anak Tuhan, Anda dagang misalnya, Tuhan aku serius loh mau melayani engkau, Tuhan aku serius mau bener loh, kaya pun tidak aku cari, kalaupun aku kaya aku pasti memberkati, pekerjaanmu mendukung, tapi Tuhan seperti membuat aku sulit. Sebenarnya tidak. Aku bisa membuat kau kaya dalam waktu singkat, tapi keadaan ini adalah caraku membentuk batinmu. Anda jalani terus, sebab Anda pasti dapat solusi nanti. Kalau belum, jalani terus. Sebab Tuhan mau membentuk batin kita. Amin. Anda bisa nangkep maksudnya? Oh, kalau saudara gampang dapat duit, gampang lancar semua, Anda nggak terbentuk. Oh, bisa bantu gereja, duit banyak. Buat apa? Kalau Anda tidak terbentuk menjadi anak Tuhan yang berkenan. Saudara nggak pernah dengar yang begini kan? Yang didengar itu adalah Tuhan gampang memberi berkati, Tuhan memulihkan ekonomi. Itu pun tuh dirinya sendiri. Konyol nggak? Halo? Betapa bedanya. Itu pun untuk hidupmu sendiri. Sekarang kita untuk Tuhan saja seakan-akan Tuhan persulit. Bukan untuk kita loh, untuk Tuhan. Saya kira tidak sedikit saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau bertumbuh, mau membela pekerjaan Tuhan, mau mendampingi Pak Era, saya bantu, tapi saya sulit Pak. Enggak apa-apa. So, kalau kamu dibuat gampang, kamu gak terbentuk. Saya sangat yakin di antara saudara ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkati, direhobot, diubahkan. Rasanya mau bela, bantu Pak Eras apapun. Tapi saya gak berdaya Pak. Gak apa-apa, gak usah berdaya dulu. Kalau kamu berdaya, kamu gak terbentuk. Lebih baik kamu tidak berdaya, tapi batinmu diubah Tuhan. Jangan kita anggap itu masalah. Saya sendiri punya persoalan dalam bisnis. Dan saya nggak minta lagi dulu, Tuhan tolong ini bagaimana buka jalannya. Sekarang enggak, saya diam saja. Tuhan punya. Saya nggak boleh punya keuntungan dan kepentingan di sini. Keuntungan dan kepentingan untuk Tuhan. Batin kita digarap lewat masalah itu. Kalau jalan lancar, bisnis saya jalan lancar, duit saya banyak, saya bantu pakai uang saya. Saya nggak kebayang betapa sombongnya saya. Saya akan berkata, kalau bukan Erastus nggak seperti ini. Saya bisa menyelesaikan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi Tuhan buat. Tidak. Itu hebat sekali Tuhan. Hebat sekali Tuhan. Sampai gak minta tolong lagi saya kepada Tuhan. Karena aku tahu ini pekerjaannya. Kalau aku minta tolong merengek-rengek, membujuk-bujuk. Seakan-akan ini proyekku. Dan aku punya keuntungan di situ. Ini untuk kemuliaan Tuhan dan aku menjalani semampu yang kulakukan semaksimal mungkin. Ini tidak bisa dibicarakan kepada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Urusan apa sih itu? Bukan urusanmu. Kamu tidak perlu punya urusan dengan hal ini. Ini urusan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang tahu suatu kali nafasnya akan berhenti. Jantungnya berhenti berdetak. Orang yang tahu bahwa bumi akan jadi lautan api. Dan semua orang akan menghadap tatap pengadilan Allah. Dan berbahagialah orang yang menyadari ini. Dan mempersiapkan hidupnya jauh-jauh hari untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus fokus untuk Tuhan, saudaraku. Fokus sepenuhnya untuk Tuhan. Fokus sepenuhnya untuk Tuhan artinya bukan ke gereja tiap hari. Fokus di pekerjaanmu. Fokus di bisnismu. Anak-anak fokus di studimu. Fokus. Jangan kerjakan yang lain. Yang tidak mendukung bisnis, usaha, rumah tangga, studimu. Itu semua kita kerjakan untuk Tuhan. Sebagai respon kita terhadap panggilan untuk melayani Tuhan. Dan di situ kita memerankan panggilan kita. Oleh sebab itu tidak bisa tidak pemahaman yang lengkap tentang kebenaran. Kekristenan yang kita pahami dengan utuh membangkitkan beban. Kita bisa berdiri di hadapan Bapa di surga dan berkata, makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita memahami kebenaran yang utuh dari Injil itu.
Barulah Tuhan bisa berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamu harus memiliki kapasitas seperti diriku, supaya seperti Bapa dapat mempercayakan pekerjaan yang besar ini kepadaku, aku mempercayakannya kepadamu. Ini bukan gereja yang hanya untuk kumpul-kumpul kebaktian. Saya berharap ini sungguh-sungguh menjadi tempat pelatihan untuk para militan. Para militan dari kerajaan surga yang menyelesaikan hari-hari hidupnya untuk mengabdi kepada Maharaja Tuhan Yesus Kristus dan menggiring sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Saudara mempunyai banyak persoalan, saya mengerti. Bukan separuh, bisa 80% saudara hidup dalam kesulitan hari ini dengan berbagai masalah yang ada. Saya mau menegaskan, semua itu diizinkan Tuhan terjadi untuk memurnikan imanmu. Semua itu diizinkan untuk memurnikan imanmu. Imanmu, keselamatanmu yang lebih besar dari gereja ini. Lebih besar dari proyek-proyek yang tadi kita saksikan. Lebih besar di kegiatan misi atau apapun, dirimu itulah yang lebih penting. Dan setelah itu baru kau mengambil bagian dalam pekerjaannya. Jadi kalau saudara berkata, wah Pak saya nggak berguna. Bukan tidak, belum. Kalaupun tidak berbuat suatu secara fisik, kau bisa berdoa dengan tulus. Satu kalimat doa dengan air mata yang menetes dan berkata, lindungi hambamu Erastus, jagai dia Tuhan. Tuhan berkati pelayanan ini supaya jadi satu tetes air matamu lebih dari uang 1 miliar. Tidak berlebihan, saudaraku. Itu pun Anda sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang masuk sekolah, mereka semua menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran dan diupahkan Tuhan. Saudara, ini semua beban. Kalau Anda bisa memiliki beban seperti ini untuk orang di sekitarmu, engkau akan pertaruhkan, misalnya menghadapi mertua yang galak atau menantu yang gak tahu diri. Engkau menjaga emosimu, engkau menjaga perasaanmu, engkau menjaga perkataanmu. Itu suatu perjuangan demi keselamatannya. Dan banyak lagi yang saudara akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sola Gracia.